Halo guys, jadi kali ini kita bakal ngasih tahu aja apa aja yang perlu disiapin untuk perjalanan sepeda jarak jauh. Jadi di sini kita udah nyiapin di sepeda kayak tas yang gede di belakang jok. Saya pakainya yang kayak gitu sama di pouch buat di stang. Oh ya, ada peralatan-peralatan yang nggak kalah penting kayak ban serep sepeda kayak gini. Kalau ban kayak gini nih penting banget, soalnya kenapa? Kalau misalnya kita ada apa-apa di jalan, amit-amitnya tuh ada ban bocor lah, jangan sampai gitu. Nah, kita bisa pakai ini nih, ban serep. Terus ada juga kit-kit juga nih, kit-kit buat congkel ban. Jadi kalau misalnya kita dalam posisi darurat, kan nggak mungkin tuh kita dadakan cari sendok atau apa. Mendingan sedia dari awal dulu gitu, kit-kit kayak gini. Ini penting banget walaupun kecil. Nah, kacamata juga. Kacamata juga penting nih kalau misalnya buat goes. Apalagi kalau hujan. Saya saranin kalau misalnya hujan pakai kacamata yang transparan, jangan yang hitam. Soalnya kalau misalnya hujan, cipratan air tuh kadang masuk ke mata. Terus kunci-kunci yang penting lagi tuh ini, kunci 15. Apalagi untuk pengguna kunci pas kayak gini, pengguna fixed gear lah pokoknya. Kalau misalnya kita di tanjakan atau dataran, biasanya kalau misalnya kita kurang kenceng setelan awalnya, pelek itu bakal narik ke depan. Alhasil nanti ban bisa sampai mepet ke frame. Bakal kejadian itu juga sih, bisa sampai crash juga kalau misalnya fatal. Terus ini lagi potongan rantai nih. Potongan rantai juga penting. Soalnya kenapa? Kita itu nggak akan tahu ada apa di jalan. Terus juga apa ya namanya? Barangkali ya amit-amit ada celaka atau apa, biasanya rantai tuh gampang potong gitu. Apalagi rantai-rantai yang biasa kita beli toko material kan. Kayak gini nih. Jangan lupa dibawa. Terus nah, ada lagi pompaan. Kalau kata saya, pompaan mending yang manual kayak gini aja deh. Takutnya kalau misalnya hujan atau apa, kalau keguyur hujan kan eman tuh rusak. Mendingan yang simple kayak gini, kecil, harganya juga murah. Saya udah berapa bulan ya, hampir setengah tahun lah udah pakai ini. Dari Pacific, mantap. Terus, nah, nih yang paling penting. Di setiap perjalanan kita itu harus menggunakan helm. Safety first. Karena kalau misalnya helm itu melindungi kepala pada dasarnya. Kalau misalnya kita nggak pakai helm, takutnya ada apa-apa di jalan kan, kepala kita terlindungi sama helm. Itu penting banget sih. Habis gitu ini keperluan pribadi kita. Keperluan pribadi kita kayak power bank. Power bank ini penting kan, apalagi perjalanan jauh. Nggak tahu kita kalau misalnya berhenti tiba-tiba di tengah hutan atau enggak hujan deras. Nah, buat buka GPS juga nih penting banget. Barangkali HP kita low bat atau lampu. Nah, lampu sepeda juga barangkali baterainya habis. Kita bisa colokin nih ke power bank. Sama vape. Barangkali vape kita low bat kan bisa dicolokin hidup lagi. Lumayan buat ngebul-ngebul. Habis gitu lagi, ini yang sering saya lupain, bidon. Itu waktu perjalanan hampir 120 kilo lah kurang lebih, dari Cirebon ke Brebes. Ya 100 kilo lah kurang lebih. Saya lupa bawa bidon. Tolong gitu, tolong banget. Serius, waktu masih pakai road bike tuh pengalamannya udah kayak pengen mati, sumpah, nggak bawa air. Namanya di sepeda balap kan kebut-kebut ya, saya nggak bawa bidon, wah dah rasanya nggak karuan banget.
bidon paling penting. Nah ya, ada satu lagi, bidon. Nanti rencana saya gini, bidon saya bawa 2, satunya diisi kayak biskuit gitu, terus dikasih air. Jadi dia bentuknya nanti kayak bubur. Itu bisa buat energi juga tuh. Kalau kita mau goes tapi nggak mau berhenti untuk makan, itu bisa langsung kayak gitu aja diserot gitu kan. Mantap sih bidonnya. Abis gitu dari sepeda ya. Dari sepeda kita itu harus cari fitting yang pas untuk riding jarak jauh. Jangan maksain jok itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Harus pas. Karena posisi kita saat duduk itu apalagi perjalanan jauh bisa bikin gak nyaman kalau misalnya fitting saddle, fitting stem, sama fitting sama bar set lah pokoknya. Kalau misalnya kita kurang lurus atau joknya ketinggian juga gak enak banget bener. Abis gitu saddle, pemilihan saddle juga penting ini. Kentut goblok. Pemilihan saddle itu penting. Karena apa? Kalau misalnya kita perjalanan jauh apalagi lebih dari 150 kilo atau 100 kilo, pantat tuh bakal panas. Kadang-kadang saddle juga bisa bikin selangkangan kita kegores, bisa sampai lecet. Nah itu juga buat kita nggak nyaman. Oh iya, pemilihan tas reading itu penting juga. Kalau bisa pemilihan tas itu yang anti air. Karena di musim-musim hujan yang sekarang ini kan hujan susah banget ditebak tuh. Kadang hujan, kadang enggak, kadang hujan, kadang enggak. Nah, ini tas tuh penting banget kalau misalnya anti air. Kalau anti air kan bisa ya lumayan lah biar baju nggak basah juga, elektronik nggak rusak kalau misalnya anti air kan. Nah, masalah pedal juga nih untuk sepeda fixed gear, pedal itu harus pakai strap. Kalau nggak pakai strap ya klit, minimal itulah. Atau enggak rem tangan itu penting kalau misalnya mau pakai fixed gear. Karena kalau misalnya nggak pakai itu bahaya banget tuh. Kalau cuma ngandalin doggy brake atau jenis-jenis rem manual lainnya tuh ya nggak disaranin lah pokoknya. Kan lumayan kalau misalnya pakai strap atau klit gitu kan, ngeremnya kan lebih enak tuh. Sebelum perjalanan jauh kita itu harus cek ban kita dalam kondisi gimana nih, kurang angin atau enggak. Kalau bisa maksimalin PSI yang ditampung sama ban itu sendiri. Misalnya 90 PSI, kita tuh harus maksimalnya nggak apa-apa 90. Kecuali kalau misalnya emangnya kita tahu rute, kalau rute itu rusak lah, jalannya rusak, dikempesin dikit nggak apa-apa. Kalau bisa mah dimaksimalin semaksimal mungkin, PSI-nya itu dimaksimalkan gitu. Nah terus rantai juga kudu diperhatikan tuh kawan. Jadi kalau misalnya rantai kita agak kering atau kan bisa dikasih minyak lagi lah gitu, dibersihin lagi biar enak juga readingnya. Terakhir kondisi fisik kita itu harus emang bener-bener fit lah. Kalau misalnya kurang fit, mending kalau untuk perjalanan jauh ditunda dulu sampai badan itu fit. Apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, kita itu harus sebisa mungkin menjaga diri agar tidak terserang penyakit ringan. Itu kan bisa ganggu banget tuh, apalagi kalau misalnya reading. Stamina juga bakal cepet habis, cepet capek, terus juga pusing selama perjalanan. Paling gitu aja guys untuk
kalian-kalian semua yang ingin berpergian jauh menggunakan sepeda, apalagi untuk fixed gear. Gimana tuh Mas? Oh ya, ini ada pertanyaan, kalau misalnya dengkulnya biar nggak cepet linu pakai apa? Ya yang pertama jangan sering-sering coklay lah. Habis gitu kamu tuh dibiasakan ya jangan apa ya, jangan monoton sepeda terus. Kadang-kadang lari gitu biar kaki tuh sendi-sendinya gerak semua, jangan sepeda aja, apalagi kalau misalnya untuk jarak jauh. Nah, pernah nih dapat masukan juga, kalau misalnya mau goes jauh apalagi nanjak, katanya sih pakai itu apa namanya tuh, tisu. Nah, tisu yang jadi masalah itu saya nggak tahu tisu apa, katanya tisu sulap gitu. Jadi katanya si dengkul itu rasanya mati rasa. Jadi kita goes tuh lebih enjoy, lebih nikmat. Tapi kan kalau kayak gitu nggak sehat coy. Nggak boleh. Belinya juga malu. Dari tanya sama mbak, Mas mau ngapain pakai jersey sepeda kok belinya tisu magic? Bangsat kau. Bahaya tuh, dicurigain macam-macam kan. Terus mau nanya apa lagi Mas? Udah cukup. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.